Kira-kira tuh Oh, boleh nggak sih dok sebenarnya pakai AI? hmm. Lah yang menjadi tujuan itu adalah biar bisa kita manfaatkan juga untuk membantu tugas-tugas kita ya, termasuk juga kalau dalam proses mencari ide tadi itu, saya kira menjadi hal yang bisa kita menjadi tools untuk membantu mencari ide juga ya, karena Tapi kalau mencari ide itu apa tidak membuat mahasiswa jadi kurang berpikir kritis gitu ya? Apalagi kan ini proses penelitian. Salsa, lagi apa? Dokter, iya nih dok, lagi Wah, tanya-tanya AI. tanya-tanya AI. Iya, alhamdulillah dok. Ini skripsi Mm-mm. lah ya dok, kan dokter Oh, Rahma skripsi. pembimbingnya. Ya, udah sampai mana? Ini masih mencari ide dok. Saya stuck terus coba deh tanya AI. Hmm, Sebenarnya saya tuh agak bingung ya dok, soalnya hmm. kan kalau AI itu rasanya kayak bukan buatan saya gitu dok. Nah, kira-kira tuh Oh, boleh nggak sih dok sebenarnya pakai AI? hmm. Ya, Salsa pakai AI-nya buat yang mana dari skripsinya? Iya, karena saya bingungnya hampir semuanya ya saya tanyain semuanya dok. Oke, semuanya. Dari idenya Salsa, dimasukinnya promptnya gimana itu? Pertama saya ngasih judulnya sih Mm-mm, dok, topiknya apa. mm-mm. Terus yang bagian saya bingung kan bab 1 ya dok, karena baru mulai. Oke, Jadi ya saya minta mereka cariin aja dulu gitu dok. oke. Lengkap loh dok, ada artikelnya Wah, juga. jadi semuanya ya, jadi seperti Mm-mm, semuanya dijadikan satu di sini. mm-mm. Menurut Salsa kira-kira gimana? Nah itu dok, saya juga agak dilema dok. Tapi kan nggak ada yang tahu dok. Kalau ini ya harusnya nggak ngasih tahu dokter Rahma ya. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa sih Salsa menggunakan AI-nya untuk penulisan skripsi ya. Dokter Rahma, wah Dokter kebetulan ini dok, Lutfan, tadi mau menghubungi tapi malah langsung ketemu. pas banget Oke. ketemu Dokter Lutfan. Ini Mhm. mahasiswa saya sedang bingung dok katanya dok. Iya dok, jadi kebetulan kan saya sedang skripsi dok, dan ya saya stuck lah dok, bingung ini mau dibawa kemana. Akhirnya saya tanyalah ke ChatGPT. Sebenarnya kayak gitu boleh nggak ya dok? Kira-kira boleh nggak ya? Dokter Lutfan kalau boleh nanya nih ke Dokter Lutfan yang sudah punya pengalaman, boleh nggak kita pakai ChatGPT untuk membuat proposal skripsi? Ya, saya kira memang akan barangkali kita nggak akan bisa lepas juga ya dok dengan perkembangan ini, dan barangkali malah yang menjadi tujuan itu adalah biar bisa kita manfaatkan juga untuk membantu tugas-tugas kita ya, termasuk juga kalau dalam proses mencari ide tadi itu, saya kira menjadi hal yang bisa kita menjadi tools untuk membantu mencari ide juga ya, karena sebenarnya AI itu juga bisa dijadikan kayak partner diskusi itu ya, yang barangkali mungkin akan Hmm, menjadi hal yang menarik untuk mencari ide juga itu. hmm. Jadi mencari idenya ya dok ya, bukan menulisnya ya. Tapi kalau mencari ide itu apa tidak membuat mahasiswa jadi kurang berpikir kritis gitu ya? Apalagi kan ini proses penelitian. Iya, nah barangkali malah tantangan itu dok yang bisa kita coba untuk simulasikan juga dengan AI ya, seperti apa AI akan merespon jawaban tadi dan memacu kita untuk berpikir kritis juga untuk bisa kemudian menuangkan ide-ide kita itu yang barangkali penting untuk didiskusikan dengan AI ini. Salsa terbayang nggak berarti seperti apa itu? Berarti boleh kalau gitu ya dok ya. Hmm. Ya, tapi tadi tidak untuk membuat mereka itu membantu menyelesaikan tugas kita kan ya. Jadi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, tapi bahwa AI bisa menjadi partner diskusi ya yang barangkali akan bisa memberikan masukan kritis dan men-challenge cara berpikir kita, itu saya kira menjadi hal yang bisa dilakukan ini. Jadi lebih pada
membantu kita berpikir kritis ya malah Ya Dok salah ya, satunya karena men-challenge apa yang kita ketahui mungkin gitu ya Dok ya? ya saya kira itu udah karena mungkin kalau, diminta mengerjakan tugas AI juga bisa ya, tapi kan esensinya bukan malah seperti itu ya, tapi Mmm. agar membuat kita juga bisa lebih kritis kan ya, yang apa, saya kira sangat penting bagi apa, Mmm. mahasiswa juga itu. Berarti ada batasan-batasan ya Dok, apa yang mungkin semacam do's and don'ts, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau saya jadi pembimbing, apa yang saya arahkan nih ke mahasiswa dan apa yang ini harus hati-hati, itu ada panduannya nggak ya Dok ya? Ya, secara umum, Dok, mungkin juga akan apa, tidak bisa kita halangi ya, Dok, meskipun Mmm. kita melarang mahasiswa menggunakan AI Mmm. barangkali bukan keputusan yang bijak juga ya, Dok. Tapi Mmm. bahwa AI itu bisa menjadi partner untuk, berpikir kritis itu barangkali malah menjadi penekanan ya. Sehingga ketika misalnya ada, upaya untuk tadi, menyelesaikan tugas dengan, dengan mempergunakan AI itu bisa kita lakukan dengan tadi misalnya menjadi partner, intelektual gitu ya, sehingga kita berpikir kritis juga, dan itu bisa di-challenge, dengan AI tadi. Tapi tentu saja nanti penanggung jawab kontennya dan juga yang nanti akan menyelesaikan kan tetap, mahasiswanya gitu. Oke, berarti kalau misalkan saya bingung, saya tanya-tanya ke AI itu boleh, tapi tetap harus mungkin dilihat apakah benar-benar ada artikelnya atau seperti apa itu, Dok? Iya, dalam banyak konteks kan mungkin akan juga bisa dipermudah dengan melihat apa yang sudah dilakukan penelitian orang lain dan itu bisa kita lakukan. Membuat summary-nya itu bisa dibantu dengan AI juga kan ya, sehingga bisa tahu apa yang, sudah dilakukan peneliti lain, termasuk juga barangkali mungkin apa yang belum pernah dilakukan ya, sehingga itu bisa menjadi challenge, yang apa, bisa kita, perkuat untuk menjustifikasi penelitian yang akan kita lakukan ya, atau apapun ya tugas yang akan kita, apa, buat gitu. Cukup sangat ini ya, membantu sekali ya, Dok, kalau saya ngiranya cuman bisa buatlah apa, bantu ini, bantu itu, ternyata bisa untuk meringkas, mungkin juga mencari gap-nya seperti apa penelitian satu dengan yang lain gitu, Dok. Ya, tadi memang kita bisa meminta bantuan AI untuk mengerjakan tugas ya, tapi, barangkali kalau dalam konteks akademik mungkin bukan itu esensinya ya, tapi bahwa, AI bisa sebagai partner intelektual itu ya mungkin kalau saya boleh menyebut bahasanya, meskipun ini barangkali juga, apa, bukan satu-satunya fungsi ya, tapi itu saya kira menjadi hal yang bisa dilakukan juga untuk, melatih kita berpikir kritis juga. Mmm, jadi sebenarnya kita juga perlu menguatkan mahasiswa ya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini tanpa mengurangi ini ya, proses mereka berpikir kritis, bagaimana mereka punya ownership terhadap apa yang mereka buat begitu ya, Dok, ya? Cara kita untuk jadi dosen nih gimana mengarahkan mahasiswa untuk mempraktikkan itu dengan baik? Ya saya kira itu salah satu apa, strategi ya, termasuk juga bagi kita dosen ya, Dok, saya kira akan ada banyak hal yang bisa dibantu dengan apa, AI juga ya. Apalagi nanti kalau ada banyak tugas administratif, ada banyak, yang harus kita koreksi, itu mungkin juga salah satu yang bisa apa, mintai bantuan adalah apa, AI tadi. Tapi tentu saja nanti konten dan apa, penanggung jawabnya harus kita kita apa, yang akan berperan di situ ya, bukan AI-nya gitu. Benar benar ya, Dok, ya. Nah, Salsa akhirnya gimana nih mau menggunakan Iya. AI di skripsinya? Ini sih tadi mungkin karena saya masih bingung kira-kira kalau tujuannya ini metodenya gimana gitu. Akhirnya saya diskusi-diskusi ke AI aja mungkin ya, Dok, untuk, lanjutan pembuatan skripsi, Iya, seperti itu. hanya saja juga yang penting saya kira, nanti perlu disebutkan ya, bahwa kita juga meminta bantuan AI tadi itu untuk tujuan apa gitu, sehingga itu juga bisa diketahui ya dan, di-declare itu ya di, naskahnya itu, sehingga tahu apa yang dilakukan dengan AI tadi itu. Ya, ada Mmm. disclaimer ya, Iya Dok, ada ya. Apakah disclaimer, iya kita menggunakan AI dalam bentuk apa, iya sejauh iya mana, iya begitu. iya Itu juga cara kita iya mempertanggungjawabkan apa benar yang Dok, kita tulis ya. Benar-benar. Jadi memang, penggunaan AI ini terutama dalam penulisan ilmiah menjadi sesuatu yang, antara ini ya, etik dan bagaimana kita melakukan dengan benar untuk bermanfaat juga bagi diri kita gitu ya, berarti buat dosen juga. iya. Oke, nanti kita coba ya Salsa, ini kayaknya bagaimana nih kita bisa latihan prompting.
Sama-sama belajar, dosen juga, mahasiswa juga, seperti apa. Ya, nanti kita bisa tanya ke Dokter Lutfan kalau Oke. misalnya kita bingung. Ya. Saya juga termasuk yang baru belajar juga dok dengan AI tadi. Sama-sama, kita Dan sama-sama saya belajar. kira kayak prompting tadi itu juga menjadi proses itu ya dok, karena mungkin juga tidak 100% itu nanti langsung berhasil itu ya dok, Berhasil, tapi itu benar. bagian dari proses diskusi tadi ya yang Hmm. bisa membangun ya mungkin cara berpikir kritis kita juga, itu bagian dari prosesnya juga saya kira. Ya, benar-benar. Nanti juga AI akan semakin bertambah ya fungsinya. Mungkin nanti ke depannya tidak hanya seperti ini, siapa tahu ada hal lain yang seiring dengan cepat sekali berubah. Maka kita perlu adaptif ya dok ya, Iya benar. bagaimana untuk melihat peluang dan juga tantangan penggunaan AI ini. Oke, nanti kita lanjut ya berarti seperti apa. Terima kasih banyak ya Dokter Makasih, Lutfan Dok. atas diskusinya, seru sekali. Nanti kita Ya diskusi sama-sama lagi. Dokter Rahma, Mbak Sasa. Saya sebenarnya malah ingin diskusi lanjut, tapi berhubung masih ada acara bimbingan ini Dokter Rahma, saya mohon pamit dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Iya, banyak terima Dokter kasih, Lutfan. ya. Kapan-kapan kita Oke. ngobrol lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya seperti apa.